kabar? Selamat siang. Kembali lagi bersama kami Di sini. Ini kami sedang di ruang Network Operation Center Ya, atau betul. yang biasa disebut apa? Notes. Jadi di sini kami baru saja menyelesaikan ujian sekolah, ujian matematika. Bagaimana? Apakah lancar, teman-teman? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Itu apa lagi? Oke. Teman-teman jangan lupa belajar buat novel besok. Kalau dari siapa sebelum? Bahasa Inggris Dan sejarah. sejarah. Sinora ya? Bahasa Inggris sih gampang. Sejarah ya gampang. Kali ya. Sejarah itu gampang. Gampang. Selanjutnya pada hari Sabtu kami akan datang ke UGM untuk mengisi kuliah singkat di gedung vokasi ya, teman-teman. Jadi jangan lupa datang. Kami tunggu kehadiran kalian di gedung vokasi UGM. Di situ ada banyak sekali kegiatan serunya. Nanti kalian bisa coba demo aplikasi kami yang terbaru yang bernama apa? Manuts. Yoi. Geomanuts lebih tepatnya. Geomanuts. Dan kalian juga bakalan dapat bonus foto bersama kami. Kapan lagi kamu bisa foto bersama founder Manuts ini? Ini sangat langka guys. Ini sangat langka. Kesempatan mungkin hanya sekali seumur hidup kalian. Nanti kalian bisa dapat kesempatan yang sangat terbatas ini. Jadi jangan disia-siakan karena kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, kami tunggu kehadiran kalian. Yoi. Nanti kalian juga bisa mampir di booth kami. Di booth ya? Gak tahu. Ya pokoknya di gedung ada di gedungnya nanti kalau ada tulisan Manuts gede itu nanti kami di sana. Oh. Halo. Apa? Ada mie ayam. Ini rame lu. Lanjut lu. Mau aja. Gue selalu. Aku aja. Gue serampung. Dorong. Apa nih? Oke, jadi untuk rencana ke depannya Senang sekali. kan Rekal ini tampil di hari Sabtu tanggal 24. Iya. Mungkin bisa berbagi sedikit cerita bagaimana cara kamu berlatih atau semacam halnya. Berlatih apa? Latihan ngomong di depan. Nah itu. Apa ya ini? Jadi membuat dokumentasi. Gini. Masuk. Iya, langsung tuh. Ora. Sepatah dua kata. Halo, jadi saya Rizky Bayarani. Jadi ini ada yang juara 3 kemarin dan juara 1 UCM juga. Wih, tepuk tangan. Dan dengar dia ini dapat beasiswa kuliah di Astra Motor. Astra di Cikarang. Astra Politeknik Astra. Jadi jurusan apa? RPL. Oh no, Astra bukannya mobil. Kalau nggak nih aku ngomong di cerita sih. Iya. Bengkel. Iya, tapi kan Astra mobil loh. Udah jelas lagi macam-macam nih. Ono RPL ya? Vokasi ini macam-macam ya Astra. Kan nggak tahu bro. Ada apa aja? Lali ada kan? Ada manusia kan tapi. Oke, masih aman deh. Oke, lanjut Rekal. Lanjutinnya tadi ikutin. Cara berlatih untuk Cara berlatih ya? Jadi kamu juga ngomong.
biasanya bangun jam 3 pagi. Wah, Lalu saya menyiapkan semangkuk air es. tak baru dulu lah. Lalu kemudian saya biasanya memasukkan muka saya ke air es itu selama kurang lebih 10 menit lah, kira-kira. Setelah itu saya makan 1 buah pisang. Lalu kemudian saya minum secangkir kopi sambil membaca buku. Itu kisaran waktunya dari jam 4 sampai jam 5 pagi. Ya, jadi selanjutnya setelah saya melakukan kegiatan itu saya pergi keluar untuk jogging. Itu kisaran waktunya biasanya jam 5 sampai jam 6 itu saya jogging. Itu kurang lebih jarak yang saya tempuh itu 10 km benar. Iya, karena Fauzan pernah ikut dengan saya waktu jogging itu. Ada adik. Nyayam. Nah, ya, Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut. Lanjut. Itu kan jam 6 saya selesai jogging. Lalu saya lanjut mandi setelah jogging karena berkeringat sekali itu. Setelah mandi saya renang. Sudah lari. Renang biasanya itu sampai senam kan untuk ibu-ibu. Beda. Saya renang sampai jam 7 pagi. Ya, di situ sekolah ya. Oh, saya renangnya sampai jam setengah 7. Lalu saya mempersiapkan sekolah saya. Itu saya packing buku-buku, laptop dan sebagainya. Lalu saya berangkat sekolah sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya berangkat sekolah. Maksudnya sampai ke sekolah saya jam 7 pagi gitu. Nah, Lalu untuk latihannya bagaimana? latihan apa? Oh, ini malah. Tadi aku tanyakan latihan bagaimana cara ngomong. Aduh, apa Bukan. mau sih malah. Bukan menceritakan bagaimana kita hidupnya. Iya, maksud saya itu dengan saya menceritakan kegiatan pagi saya itu kan sebagai salah satu latihan saya di sana. Jadi kan saya dengan bangun pagi saya melatih disiplin, dan dengan disiplin itu saya percaya diri untuk bicara di depan orang-orang gitu. Iya. Jadi ya agar kalian bisa pede ngomong di depan orang, nanti usahakan bangun jam 3 pagi gitu. Oke, terima kasih Mas Rekal. Iya. Yang penting itu kamu bangun jam 3 pagi. Jangan tidurnya baru jam 3 pagi. Kalau nggak tidur, Mas? Nah, itu lebih parah lagi itu. Nanti kamu melindur waktu presentasi kan nggak baik. Jadi sebanyak apapun pekerjaanmu itu usahakan tidur. Minimal iya tidur. Sesuai kebutuhan. Hah? Tidurnya siap. Ya boleh, yang penting kan tidur. Itu sih. Oke. Selanjutnya bagaimana Muti? Saya loh. Kepersiapannya Anda untuk menjaga booth di sana dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk ya untuk di sana. Yang dipersiapkan. Niat. Niat. Ya. Niat. 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 Nyata lah dilakoni. Ayo. Oke. Niat tok. Ya ampun, Bu. Niat. Niat. Niat apa? Niat apapun, karena semua kegiatan tuh harus diawali dengan niat. Jangan dengan niat. Kalau nggak ada niatnya ya. Tapi ya kalau ngapain. misal niat tapi nggak dilakuin gimana? Niat tapi nggak dilakuin. Nah, itu mungkin bisa dijawab sama Kak Akbar ya. Oh, Kak Akbar monggo dipersilakan. Oke. Gimana tuh, Bar? Hukumnya niat tapi nggak dilakoni, nggak dikerjain. Ini ceramah. Itu apa, Bar? Hukumnya, Bar? Jadi toh hukumnya niat tapi nggak dilakuin itu sebenarnya mufarid. Itu apa sih?
Mereka telat sholat ya. Ya wes. Apa tanggapanmu developer yang nge-save image sebagai pesenampan di database? Mantap. Tanggapanmu sangat mantap. Oke, balik ke topik. Jadi bagaimana? Anu, hukumnya niat tapi nggak dilakukan. Dilakuin apa? Oke, itu hukumnya sunnah. Karena yang haram Sunnah. 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 Nyatoi, Iya. iso mau nyatoi. Sunnah, ono aku niat bae Ada terus. iya mau Ya, nyatoi. oke. sunnah. Yang haram menyembelih babi. Oh, ya, oke. Jadi hukumnya menurut Akbar ini hukumnya niat tapi nggak dikerjain itu sunnah. Sunnah. Karena yang haram hanya Iya. Oke. Iya, bos. oke. Babi lah Akbar. Babi itu cuma babi. Cuman babi. Tuh, jangan makan babi ya. Dan makan babi. Haram. Kalian makan babi pindah Maksudnya agama. pembiaran gambar pistol apa ya? Hah? Kalau gambar pistol. Pistol. Ya, iki. Berarti toh, ini ditembak. So ngeluarin sesuatu. Hukumnya apa? Oke. Jadi hukum Kira lu, kata lu halal ya lu. Jadi hukum gambar tembakan pada minuman segar yang pertama itu dari mana tuh segar Indonesia? Jelas segarin Nasi garis itu. Indonesia berarti. SP. Oke. SP apa mui? Jadi begini. Kenapa awal mulanya minuman segar tuh ada gambar senjatanya? Itu yang buat tas segar tuh sebenarnya kepepet. Maksudnya Jadi gini. Gitu. Aduh. Oke. Jadi yang buat tas segar tuh sebenarnya pengen buat es teh. Tapi ada orang yang dikenal masuk ke rumahnya. Terus dia megang senjata. Senjata. Ya. Setelah itu Setelah itu orang tersebut menembakkan senjatanya kepada yang membuat tas segar itu. sama mati atau tuh. Enggak belum. 100 kaleng juga pistol. oh iya. Iso. Soalnya wis ngono. Coba. Entok pistol tapi ra entok pelurune ngomong. Ini siapa ya? Nggak tahu. Oke, teman-teman. Anjir nomine cuk. Keren. Ini ya. Ono. Tapi ini jelas ya. Enggak, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bacain. Bacain. Dari siapa tadi? Apa ya? Fauzan mau tanya apa lagi, Zan? Apa pikiran nih? Oh, ini dari @akbar32.com. Apa? Kak, Aduh. Kak, cara bangun candi, seribu candi dalam semalam gimana? oh, cara bangun candi gimana, Bar? Ya, oke, kebetulan karena saya bukan orang Jawa Tengah dan sekitarnya sini, jadi saya kurang tahu. Tapi kalau dengar-dengar dari rumornya ya, zaman dulu tuh ada sebuah peristiwa. Jadi yang dimana peristiwa ini awalnya ini tentang kisah cinta. Jadi ada seorang apa ya istilahnya, dewa ya. Yo istilahnya ada seorang pria yang melamar sebuah wanita. Seorang wanita. Tapi seorang wanita tersebut ingin meminta mahar lah, istilahnya mahar dengan dibangun sebuah candi. Totalnya Sebuah satu ya. Ya udah 1000 candi. sebanyak candi. Sebanyak Sebanyak candi. Banyak candi. Banyak 1000 candi. Sebanyak 1000 candi. Lalu kemudian si pria itu frustasi dulu terlebih dahulu. Frustasi sampai dia di perjalanan pulang menemukan sebuah dukun. Sebuah dukun. Orang lagi. Sebuah dukun. Sebuah dukun. Orang. Sebuah dukun.
kan buah. Buah dukun. Buah dukun. Sebuah Lanjut. ya, setelah menemukan buah duku itu, Hmm. si pria itu kan membawa buah duku itu. Buah duku apa bisa apa dukun sih? Buah dukun. Oh, buah duku. Waduh. Ini setelah pria itu membawa sebuah duku sampai di rumah, buah duku itu berubah menjadi dukun. Aduh. Buah dukunya jadi sebuah Dukun yang dimana dukun itu mempunyai kekuatan dahsyat. Mereka bisa memanggil makhluk-makhluk gaib gitu, yang dimana fungsinya antara untuk membantu untuk membuat candi, 1000 candi lebih tepatnya, candi dalam satu malam. malam. Ya, sebenarnya saya waktu itu juga terkejut waktu pembangunan candi itu. Nah, saya sendiri waktu itu saya kan rumah saya di dekat candi itu. Saya kebetulan di samping candi, di samping tempat yang sebetulnya jadi candi. Awalnya itu kan cuma lapangan. Saya tinggal tidur itu. Saya kira mimpi ya, tapi ada banyak sekali suara-suara dari lapangan itu. Saya kira cuma anak-anak main. Taunya ya saya kira cuma anak-anak main ya, saya hiraukan saja. Saya tidak hiraukan. Saya Selama tinggal satu tidur. malam kamu hiraukan? Iya, saya tidak hiraukan selama satu malam. Kan ya saya kira kan cuma anak-anak main toh, Mas. Ya anak-anak main di lapangan gitu. Tapi ya sebenarnya ya saya mikirnya agak aneh nih, sampai jam 12 malam kok masih pada main-main. Candi yang buat monyet bukan? Oh, Aduh. jin tuh. Itu. Gitu. Beda lagi, Bu. Terus yang manggil monyet tuh, manggil banyak Memang monyet tuh. Ramayana. Beda, Bu. Wes. Tuh. Tiba pagi saya bangun tidur, saya keluar rumah, saya ke lapangan, jadi 1000 candi. Oh gitu. Iya, saya padahal sebelumnya itu cuma lapangan. Sebuah lapangan. Lapangan Iya. itu lapangan apa? Biasanya ya kayak lapangan bola gitu, Mas. Lapangan biasanya buat anak-anak main, buat main layangan, tiba-tiba jadi Berarti candi. setelah kamu tahu itu berubah menjadi candi, tempat kamu untuk bermain hilang. Iya, saya kaget. Saya sebenarnya kaget sama sedih juga, karena saya biasanya main di situ, Mas. Tiba-tiba jadi candi gitu. Sekarang sudah ada pagernya, sudah dibuat loket-loket juga itu. Saya kan juga, wah biasanya saya sendiri gratis ya. Harga tiket sekarang 24.000 itu. Saya dulu 24.000 itu udah bisa buat jajan 3 minggu itu. Sekarang cuma buat masuk loh, Mas. Itu Cuma buat naik ya. ya cuma buat masuk. Padahal dulu saya gratis, saya bisa jajan-jajan di sana. Sekarang dulu gitu cuma bisa buat masuk doang itu. Nah, ini masalah sebenarnya. Ini ya kan saya dengar tadi kan, cuman karena ada pangeran yang mau ngelamar seorang putri. Nah, itu tapi kan dia terlalu mikir. Itu kan dia kurang, cuma 99 enggak sampai 1000. Kurang. Tapi itu sudah memenuhi lapangannya loh. Enggak sesuai syaratnya 1000 candi. Oh, 1000 tuh syaratnya. Iya. Jadinya cuma 99. Iya. Wah, itu masalah. Itu jadinya enggak? Wah, saya kurang tahu ya, Mas. Itu kan kalau kerjaan jin itu jujur saya kurang tahu, Mas. Saya kan nggak punya ilmu begitu. Nah, itu justru Drama. itu masalah. Nah, jujur itu Mas, dari sebuah masalah dicarilah sebuah solusi. Solusinya itu apa Mas untuk depannya? Ya, kalau untuk mencari solusi kan kita harus cari akar masalahnya dahulu. Akar masalah dari pembangunan candi itu apa? Cinta. Dari siapa tadi sini? Putri. Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang. Nah, itu kenapa mereka saking cintanya itu mau bikin candi di tempat yang awalnya itu tempat bermain orang anak-anak gitu. Sampai menggusur tempat itu.
itu kan jadi kan kalau masalah akar masalahnya kan berarti kan di dua Berarti sejoli ini gini, dari Mas. sejoli ini tuh Berarti itu peristiwa dulu sama sekarang hampir sama ya? sama gimana Hampir sama. Kemarin tuh kan yang Bondowoso kan dia seenaknya buat candi. ya Kalau sekarang kan ada orang nih seenaknya gusur rumah. serumah Gusur rumah. ya tapi kan bukan karena cinta kalau ke serumah Tapi kan semua permasalahan ada solusinya. solusinya kalau saya sih solusinya seharusnya ya Bandung Bondowoso ini lebih bijak lagi dalam menyikapi cintanya jangan buat kalau disuruh buat 1000 candi itu survei lokasi dulu lah sebelumnya Oke. jangan tiba-tiba ada tempat kosong gitu langsung dibikin candi untuk kekasihnya itu kan sangat egois ya kalau menurut saya itu cuma untuk sayangnya kok malah banyak orang yang dikorbankan itu kan masalah ya itu Tapi menurut Masnya gimana? Kan Bandung Bondowoso udah ngebotin 900.000 candi. ya Nah, tapi si Roro Jonggrang ini nggak menerimanya. nggak Malah diterima dia- loh Nggak diterima, malah dia Wah. kabur. nah itu sebenarnya Aduh, sebenarnya gimana, Mas? gini itu kan sebenarnya tuh dari awal tuh Roro Jonggrang nggak mau sama Bandung Bondowoso Gitu. tapi kan dia nggak enak kalau bilang nggak ke Bandung Bondowoso tuh makanya dia kasih Alasan apa? Kasih apa? challenge yang mustahil Mustahil. Oke. ya kan siapa yang bisa loh bikin 1000 candi dalam semalam itu nggak ada loh Enggak ada. tapi sama Bandung Bondowoso kan dibuat beneran Tapi kan nggak 1.000. iya tapi kan bisa itu tapi Tapi kan 9.000. 99 itu karena dicurangin sama si Jin. Roro Jonggrangnya Iya kan. itu dicurangin Bagaimana cara mencuranginya? ya katanya waktu pagi-pagi itu si Roro Jonggrang itu pada bangun ayamnya kan berkokok Ayam. ayam Ayam kok. berkokokan terus dia bakar padi bakar gabah di timur. Nah, jadi kan jinnya di timur kok terang terus ayamnya udah berkokok dikiranya udah pagi. Wah, waktu mau bangun satu candi lagi itu si jinnya pada lari karena dikiranya udah pagi padahal itu masih jam 3 masih jam 3 itu harusnya satu lagi itu jadi tapi karena dicurangin Roro Jonggrang itu nggak jadi candinya. Oke, berarti kesimpulannya setelah semua yang terjadi sekarang candi menjadi berbayar. Ya Dan- jadi berbayar. Oke, kesimpulannya menurutmu ini salah siapa? Salah Roro Jonggrangnya tidak. Harusnya kan Roro Jonggrang kalau nggak mau sama si Bandung Bondowoso nolak saja tuh. iya harusnya nolak Hmm. ngapa Ngasih ngasih- harapan palsu. harapan palsu gitu iya Itu kayak nggak baik sebenarnya. gitu jadi Selain merugikan Bandung Bondowoso, mereka juga merugikan merugikan jin. bukan sin juga Capek-capek bekerja semalaman, taunya di prank. jadi untuk apa sih pesan moralnya dari Oke. cerita ini tuh kalau enggak ya enggak kalau mau ya mau itu Nggak usah beri harapan palsu iya betul sekali karena diberi harapan palsu itu sakit. tapi dari wuis Santai-santai. tapi dari kisah ini tuh ada hikmahnya juga ada Apa tuh mas semuanya? kan maksud saya ini jadi bayar apa ya ya ini kan kan jadi bayar itu uangnya masuk ke kas pemerintah. Nah uang dari pemerintah itu buat pembangunan negara. Nah jadi dari candi itu ternyata kembali lagi ke masyarakat lagi nanti. Ya enggak Iya dong. nanti dari uang Lalu- hasil penjualan tiketnya itu nanti jadi jalan-jalan, jadi tol, jadi infrastruktur. Lalu taman lapangan yang dulu tempat anak-anak main sekarang anak-anak main di mana? Ya nanti dibangunin lagi dari uang hasil penjualan tiket itu. Dibangun di mana kan? Nggak ada lahan lagi.
Lah ada kan buat candi. Ya, nanti beli lahan lagi dari uang hasil penjualan tiket itu. Lalu yang rumah yang di situ bagaimana kan? Rumah di sebelah sama candi. Iya. Masa mereka pindah rumah dulu buat main? Atau gak jauh gitu pulang pergi mengembala. Ya, nanti rumahnya pindah dari hasil uang penjualan candi itu. Oke. Terima kasih Mas Rekal atas waktunya pada jam 1 siang ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke guys. Dari Muti ada tambahan? Oke. Mungkin cukup sekian ya Ya, cukup sekian, Mbak. cerita singkat kami. Singkat. Gimana bangunnya? Singkat. Mbak kan tembaknya gaya t-shirt. Hah? Gaya t-shirt. T-shirt. T-shirt T-shirt apa? oh terus untuk t-shirt Oh. cek lapor t-shirt lapor perkanan lapor bawah Oh. saya kalau cek lapor satu pintu paham Paham. kalau saya lapor di kominfo juga Langsung wes pergi. Oke guys, jadi terima kasih sudah mau menonton cerita kami dari mulainya acara ini sampai akhir acara. berapa menit itu total 26 menit. 26. Enggak, ini bukan sekedar acting. Ini menceritakan kembali kisah dulu oh ya bahwa sebenarnya patah hati itu ada dari dulu. Oh iya, terus aku masih bingung nih mas. Kelanjutan Bandung Bondowoso setelah ditolak bagaimana? Perasaan Bandung Bondowoso setelah tahu kalau misal ditolak terus dicurangi gitu. Gimana mas? Saya dengar ya ini masih desas-desus. Saya belum tahu kebenarannya. Karena semenjak ditolak Roro Jonggrang itu Bandung Bondowoso menghilang. Sampai sekarang mas? Ya, masih belum ditemukan sekarang. Nah itu banyak desas-desusnya. Ada yang bilang dia bunuh diri, ada yang bilang dia pergi, ada yang bilang dia moksa. Itu banyak ceritanya mas. Jadi belum ada yang valid mas. Sedangkan Roro Jonggrang sendiri sekarang dia kawin sama pangeran dari kerajaan lain mas. Pada guru. Pernah Salah. Coba. Pangeran Mangku Sama Kubono. Mangku. Oh, bisa dengar tuh Roro Jonggrang ini takluk pengen nikah sama seorang yang berarti yang bisa mengalahkan dia, bukan? Makan dia ini maksudnya. Mengalahkan dia. Kan berperang. Oh, bener lagi, Bu. Lah, Apa sih? terus yang berperang dulu siapa? Pramuko. Kan ada nih. Roro Jonggrang naik kereta di laut kan. Terus ketemu sama sebuah pangeran perang dulu. Kita yang Wah, jadi cerita sudah. Terus sudah sih. Waduh, Le. Rauno cerita kayak Masa nggak ada? Rauno. Jadi kan gini loh, seorang putri itu sedang ada seorang pria melamar si putri ini. Oh, Nah tapi putri ini nggak mau. Dia mau nikah kalau misal dia itu berhasil dikalahkan berhasil dikalahkan. dengan perang. Oh, ceweknya menang perang. Tuan satu. Kalau misal pria ini bisa ngalahin dia mau nikah. Itu cerita apa mas? Ada apa sih nggak tahu? Rauno. Ada. Ya ntar cari. Tapi Rauno. nggak pernah tahu. Rauno tuh. Ada ntar cari. Orang kiana gawe-gawe. Oke guys, karena waktunya udah makin mepet nih, sebelum diupload ke YouTube, pesan-pesanan dulu dah buat penonton. Terima kasih ya sudah dari tingkat kami semua mengikuti kami sejak awal channel ini didirikan. Bukan. Gue dari hari ini oke Yali. Say hi. ini dari kapan Mas? Oke, hai. Tambahin Mas kata-kata hari ini Kenyang cuy. Mantap. Mantap. Oke guys, mungkin sedikit tambahan ya bagi kalian semua, jangan lupa makan karena tadi teman saya makan kenyang. Oke. Mungkin
itu dari mereka atau Mbak Mutiara ini ada tambahan. Tuh. Oke. Sampai jumpa di Eskari pada pukul jam oh iya. pada pukul 12 besok hari. 12 siang ya, bukan 12 malam. 12 siang bukan 12 malam. Oh iya. Oke, paham. Sampai jumpa di esok hari. Bye bye. Terus casing ya.